Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya guys. Sebelum nonton jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Sorotan Militer. TNI Angkatan Udara AU punya peran penting dalam membela kedaulatan NKRI sejak masih seumur jagung. Hal itu diperlihatkan oleh TNI AU saat membalas serangan Belanda pada agresi militer I, tanggal 21 Juli tahun 1947. Saat itu, awalnya Belanda banyak mengerahkan operasi udara untuk membombardir seluruh potensi kekuatan militer Indonesia, terutama kekuatan udara. Salah satu pusat kekuatan udara Indonesia yang hendak dihancurkan Belanda ialah Pangkalan Udara Maguwo, di Yogyakarta. Dikutip dari buku sejarah TNI Angkatan Udara Jilid 1, selama 40 menit, 4 pesawat pemburu milik Belanda menjatuhkan bom di atas lapangan terbang Maguwo dan Wonokatur yang menyebabkan kebakaran di beberapa lokasi pangkalan udara tersebut. Pada tanggal 25 Juli tahun 1947, Belanda kembali membombardir Maguwo dengan pesawat P-40 Kitty Hawk. Serangan tersebut dibalas oleh perlawanan dari darat. Alhasil satu pesawat Belanda terkena tembakan dari darat dan melarikan diri ke Solo. Dalam serangan tersebut, Belanda turut menyerang pangkalan udara Bugis Malang, Maospati, Madiun, Panasan, Solo, Ciberem, Tasikmalaya, dan Kalijati, Subang. Serangan Belanda tersebut memang melumpuhkan sebagian besar hasil pembinaan kekuatan udara Indonesia yang telah dirintis selama 2 tahun pasca kemerdekaan. Namun, TNI AU tak kehilangan akal. Mereka menyelamatkan dan menyembunyikan pesawat tempur yang tersisa. Cara tersebut dianggap bisa mengelabui Belanda, seolah menunjukkan Indonesia tak lagi memiliki kekuatan udara untuk balas menyerang. Serangan balasan pun dimulai. Strateginya dengan memanfaatkan armada yang serba terbatas. Operasi yang dipimpin oleh Komodor Muda Halim Perdana Kusuma itu memutuskan untuk menyerang kekuatan udara Belanda di Semarang dan Salatiga. Berbekal lampu senter untuk navigasi, pagi hari tanggal 29 Juli tahun 1947 pukul 5 waktu Indonesia Barat, gelap masih menyelimuti pangkalan udara Maguwo. Kadet penerbang Mulyono mulai lepas landas menggunakan pesawat Guntai yang dulunya milik tentara Jepang. Semula, pesawat itu akan dikawal pesawat Hayabusa Nakajima Army yang juga milik Jepang, namun rencana tersebut urung terlaksana lantaran terkendala kelayakan mesin dan persenjataan. Halim pun memutuskan untuk menggunakan pesawat Guntai saja saat menyerang Belanda di Semarang. Pesawat Guntai tak memiliki peralatan navigasi yang memadai seperti rambu radio. Penerbang juga dilarang menggunakan lampu navigasi untuk menghindari deteksi dari radar milik Belanda. Para awak pesawat hanya dibekali lampu senter sebagai alat komunikasi melalui isyarat lampu. Selain itu, untuk mengecoh musuh, mereka menempuh rute yang berlawanan terlebih dahulu. Baru setelah itu menuju sasaran. Serangan udara dilakukan di 2 tempat, yakni Semarang bagian atas dan bawah. 6 buah bom yang dibawa pesawat Guntai. Setelah kadet penerbang Mulyono lepas landas ke Semarang, serangan udara dilanjutkan ke Salatiga. Serangan ke Salatiga menggunakan pesawat Cureng yang diawaki kadet penerbang Sutarjo Sigit. Lagi-lagi dengan pesawat yang tak memadai karena tak dilengkapi dengan lampu penerangan dan radio. TNI AU berhasil menemukan sasaran penyerangan yang diyakini sebagai markas militer Belanda di Salatiga. 3 kota dihujani bom TNI AU. Bom pun dilepas oleh awak pesawat Cureng lainnya. Namun, hampir saja sisa bom yang ada tak diluncurkan ke bawah karena waktu terbang di daerah musuh sudah terlalu lama. Akhirnya bom yang tersisa lebih dulu dibuka kunci pengamannya langsung dilepas paksa untuk diluncurkan ke bawah. Pesawat Cureng pun kembali ke Maguwo dengan terbang rendah di antara pucuk pepohonan guna menghindari kejaran musuh. Selanjutnya pesawat Cureng lainnya diterbangkan oleh kadet penerbang Suharnoko Harbani menuju Salatiga. Ia mendapat giliran terbang terakhir. Namun kesalahan terjadi lantaran Suharnoko salah mengikuti jalur penerbangan pesawat. Semestinya untuk menuju Salatiga ia mengikuti jalur Sutarjo. Tetapi yang terjadi,
Suharnoko malah mengikuti jalur penerbangan. Setelah sukses melaksanakan misi, ketiga pesawat kembali ke Pangkalan Udara Maguwo. Tujuan yang ingin dicapai dalam operasi tersebut bukan semata untuk menghancurkan kekuatan Belanda, mengingat personil dan armada TNI AU kalah jauh dibandingkan Belanda. Serangan udara tersebut lebih ditujukan untuk memperlihatkan eksistensi TNI AU di mata dunia internasional. Dan benar saja, serangan udara di Semarang, Salatiga, dan Ambarawa menarik perhatian dunia internasional. Radio Singapura menyiarkan serangan tersebut sebagai berita utama. Mau tak mau, Belanda pun merespons serangan tersebut dengan mengeluarkan pernyataan, namun berdana meremehkan. Di sisi lain, meski Belanda meremehkan serangan tersebut, mau tak mau mereka mengakui keberadaan TNI AU yang hanya bermodalkan 2 pesawat Cureng dan 1 pesawat Guntai, namun tetap mampu memberikan perlawanan. Saat itu, Pangkalan Udara Maguwo di Yogyakarta merupakan satu pusat kekuatan udara Republik yang diserang Belanda. Akibatnya, dari 40 sisa pesawat peninggalan Jepang di Maguwo, tersisa 4 unit saja, yakni 2 unit pesawat latih Cureng Yokosuka K5Y, 1 unit pesawat Guntai Ki-51, dan 1 lagi pembom Hayabusa Nakajima Ki-43, yang diberi nama Pangeran Diponegoro I. Serangan militer Belanda ke sejumlah wilayah semakin masif dan membuat para kombatan Republik mesti menyingkir ke pedalaman untuk bergerilya. Namun di satu sisi perlu ada shock terapi kejut untuk membuktikan kekuatan Republik tak serta-merta habis. Akibat agresi militer Belanda berkode, Operatif Produk. Serangan revans pun mulai muncul di benak para kadet yang kemudian disampaikan ke Kepala Staf Angkatan Udara KSAU, Komodor Udara Surjadi Suryadharma oleh perwakilan kadet, Suharnoko Harbani.